Benar. Kira-kira rekomendasinya ini beli atau retensi? Hari ini kita akan ngebahas calon emiten baru, tak lain tak bukan adalah GoTo, yang merupakan gabungan dari perusahaan besar market leader di startup, apalagi kalau bukan Tokopedia, Gojek, dan GoPay. Menariknya, calon emiten ini memiliki valuasi yang sangat-sangat besar, sedikit turun dari BCA, hampir 18 triliun nilai valuasinya itu sendiri. Kembali saya hadir tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya, Bro Michael. Apa kabar, Bro? Baik. Ya, hari ini kita akan coba ngebahas nih saham calon IPO lah ya, calon emiten dari GoTo atau Gojek Tokopedia. Kenapa sih GoTo ini mau IPO? Nah, itu dulu kan pertanyaan. Mungkin teman-teman kan pengen tahu nih, kenapa nih GoTo mau IPO tiba-tiba gitu. Baik, memang jadi kita tahu GoTo kan memang dari tahun lalu dia sudah ada rencana IPO kan, memang kemarin malah tahun lalu tuh rumornya kencang kan memang. Apalagi di Q3 dia akan IPO. Cuma memang banyak pertimbangan. Mungkin salah satunya kenapa dia menunda, mungkin kemarin kan karena ada sudah keduluan buka kan. Buka luar biasa. Kalau kemarin pengumpulan dananya kan. Jadi mungkin memang dari GoTo dan teman-teman startup lain juga mereka menahan untuk membiarkan euforia buka dulu, ibaratnya mereka menunggu giliran kan, supaya tidak terjadi kebingungan di bursa kan, apabila ada IPO dengan valuasi besar dalam waktu berdekatan kan. Jadi memang kita GoTo tahun ini akhirnya memutuskan merealisasikan yang memang sudah tertunda dari tahun lalu. Kalau ditanya memang kenapa alasan, memang GoTo sekarang kita lihat memang perusahaan startup kan, memang mereka pada akhirnya kebanyakan akan IPO untuk listing. Tujuan utama memang mereka pengumpulan modal kan. Mungkin pada akhir juga GoTo akhirnya ingin masuk ke fase berikutnya, yakni fase IPO, di mana untuk startup ini fase yang dapat dibilang fase mereka dewasa kan. Jadi dengan keputusan GoTo ini nampaknya memang GoTo akhirnya memutuskan untuk naik ke level berikutnya. Oke, nah kalau melihat dari segi momentumnya sendiri ya, Bro ya. Artinya kan memang kalau Bukalapak kemarin memang atau di tahun kemarin tren-tren saham digital memang cukup bagus gitu kan. Nah, tapi kalau di awal tahun ini kalau yang kita lihat sendiri ya, artinya memang saham-saham digital teknologi ini sendiri sedang melempem nih, ya kan. Di luar negeri sendiri ya kan, bisa kita lihat saham kayak Alibaba, Grab, Uber itu kan sedang mengalami penurunan juga di tengah rumor US akan menaikkan suku bunga. Nah, kira-kira momentumnya tepat nggak sih kira-kira GoTo untuk melakukan listing sekarang? Memang kita tahu kalau saham-saham tadi kan disebutin saham-saham digital kan, sama Uber itu yang menarik. Kenapa? Uber dia pertama listing sampai hari ini itu penurunannya 65% dari dia harga listing awal itu. Memang Uber ini juga salah satu yang lumayan menimbulkan banyak pertanyaan di Nasdaq di bursa sana sendiri kan. Cuma yang kita pahami ini kan kita bedain mana saham startup yang IPO dengan saham konvensional lain. Itu dua hal yang berbeda. Memang siklus startup kita lihat secara historis seperti demikian. Memang mereka memang polanya kebanyakan setelah mereka IPO itu harganya akan turun dulu untuk jangka waktu yang sudah berjalan 1-2 tahun. Namun nanti perlahan mereka akan kembali ke harga IPO dan malah baru di situ baru akan terjadi fase kenaikan. Jadi memang kita tidak bisa memahami ini seperti saham-saham konvensional, itu harus kita bedain. Jadi ini memang bukan hal yang wajar. Karena GoTo itu bagus, memang setelah melihat kemarin memang dibanding tahun lalu memang ini keputusan yang tepat. Dibanding kemarin dia IPO baru dengan buka kan, itu bahaya itu. Cuma sekarang sudah keadaan lebih tenang dan memang terlihat pasar lebih siap. Ya, memang pasar sekarang IPO cukup volatil ya, tapi di bawah tekanan tetap saja, walaupun indeks sekarang sudah menembus ke harga 7.000 itu sendiri. Nah, GoTo ini kan sejak lahir nih belum pernah untung ya. Ya, artinya memang di mana-mana saham teknologi atau digital di awalnya memang dia terus ngebakar duit untuk
mencapai posisi atau membangun sebuah ekosistem yang besar kan. Artinya dia harus mencoba untuk menjadi sebuah market leader. Nah, Tokopedia kan memang kita tahu sendiri kan sudah cukup lumayan menjadi leader di marketplace di Indonesia sendiri khususnya gitu ya, untuk dari data di tahun kemarin juga. Nah, pertimbangannya nih kira-kira gimana nih? Saham ini kan rugi atau emitennya kan rugi. Menjadi sebuah pertimbangan sendiri tentu saja bagi calon investor yang akan membeli. Nah, ini kira-kira gimana nih bagusnya? Tetap beli atau enggak nih? Di tengah saham yang rugi nih. Kita ngomong soal untung atau rugi, memang perusahaannya ini kan nature perusahaan, kembali nature perusahaan digital startup kan. Kita nggak bisa bandingin dengan konvensional itu rapor keuangannya pun sudah berbeda kan. Banyak sekali neraca keuangan aset yang berbeda. Benar, secara akuntansi pun penilaian mereka berbeda. Ada dua hal ini. Jadi kembali memang kalau kita membandingkan seperti ambil contoh saham kayak BCA, kita bandingin dengan saham Buka, itu nggak apple to apple. Itu bahaya kalau kita dengan pemikiran seperti itu. Ambil contoh yang paling ini saham Arto. Arto itu dia dari pertama kali dibeli oleh investor, ada oleh pengendalinya sampai hari ini, itu kan keren luar biasa. Cuma dia baru untung di tahun lalu. Jadi selama dia 2-3 tahun itu nggak pernah untung. Tapi kan kita tahu harga sahamnya gila-gilaan naik. Itu dia nggak untung sekali. Dia malah sekarang malah pas dia untung harga turun kan dari tertinggi. Sekarang sudah koreksi kalau nggak salah sekitar 20% dari yang tertinggi di tahun lalu. Jadi kalau kita tanya memang kembali memang ini nature dari perusahaan startup kan, tapi bukan berarti itu jelek juga. Ambil luar negeri juga contoh seperti Apple atau Tesla sampai hari ini rugi loh, cuma harganya all time high. Jadi kalau kita mau apple to apple enggak, kita harusnya aneh kan, kok Tesla malah all time high saat dia rugi kan. Jadi memang kembali kita nggak bisa mikir secara konvensional untuk saham-saham ini. Jadi mindset yang harus difikirkan oleh calon investor atau calon yang pengen ngebeli ini memang futures gitu ya. Benar. Jangka panjang. Benar, kita harus untuk memang kan saham kan pada dasarnya saham kan forward looking, bukan lihat ke belakang kan. Kita memang membeli kayak atau ekspektasi. Memang untuk hal ini seperti laporan keuangan yang sekarang kan itu kan saya rasa tidak terlalu signifikan. Ya artinya memang Goto selalu dibayang-bayangkan dengan Bukalapak tentu saja. Artinya sesama perusahaan yang bergerak di bidang yang sama gitu kan. Ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga tentu saja bagi calon investor, atau bahkan ada ketraumaan tersendiri lah istilahnya gitu kan. Kita tahu Bukalapak begitu buka 2 hari langsung turun dengan drastis gitu kan. Artinya memang ada berita juga, ada kebocoran lah istilahnya. Ibaratnya pemegang sahamnya itu harusnya kan di lock gitu ya beberapa lama, dan itu bocor 10%. Artinya memang dia harus langsung turun gitu kan. Nah, kira-kira kalau di Goto sendiri ada strategi khusus yang bisa dilakukan dari Goto, atau ada kayak semacam green shoe gitu mungkin? Ya memang Goto sendiri untuk walk seperti sama oleh Buka. Cuma kita lihat ada opsi green shoe ini apa? Green shoe ini memang mekanisme yang dilakukan oleh emiten. Simpelnya mekanisme yang dilakukan apabila misalnya harga turun di bawah IPO. Itu emiten boleh intervensi dengan cara menstabilkan harga. Untuk memang dengan buyback. Cuma untuk mekanisme sendiri itu belum itu tergantung emiten. Namun memang pada dasarnya dia gunanya untuk menstabilkan. Leveraging ya. Benar. Jadi setidaknya dia dijaga supaya kalau turun dia enggak separah yang terjadi di saham lain seperti Buka. Jadi memang dengan opsi ini kita lihat ada ikat baik dari Goto kan, berarti minimal ada ikat baik. Dia ada antisipasi baik. Gitu ya. Dia care sama pemegang sahamnya kan. Dia enggak seperti emiten lain kan yang memang kalau emiten lain kayak Buka gitu hari ini dia kalau diminta bertanggung jawab dia selalu alasan ini kan mekanisme pasar kan. Kalau kita lihat Goto setidaknya walaupun memang dia tahu ini mekanisme pasar, dia berusaha membantu lah setidaknya untuk menjaga supaya investor juga tidak terlalu panik apabila memang ada penurunan. Jadi memang ini itikat baik sih dari Gotonya. Ya, memang kalau misalkan kalau kita mau hitung-hitungan nilainya sendiri ya dibandingkan dengan valuasinya cukup jauh gitu ya. Artinya berapa sih dana yang disiapkan untuk melakukan buyback kembali gitu kan ketimbang dengan valuasinya. Ya mungkin salah satu upaya juga dari Goto untuk menjaga biar tetap stabil, biar bisa rencana kan akan listing juga ya. Benar, di US
US gitu ya. Itu hal yang menarik. Jadi memang kalau kita bicara buka sama GoTo, saya melihat yang pertama GoTo kemarin valuasi buka IPO dari 20% ya. Betul. Pas ini cuma 4,38%. Jadi jumlah IPO-nya beda kan, jauh. Kita lihat memang buka mau jual banyak, GoTo enggak. GoTo cuma 4%. Dia kalau memang mau jualan, dia nggak mungkin 4%. Itu satu. Yang kedua. Jadi 4%-nya sendiri dengan valuasi yang sebesar itu. itu. Kalau dia 20%, ini bakal ratusan miliar. Triliun. Triliun. Iya. Itu nggak bakal kemakan habis tuh. Oke. Makanya dia memang ngincar 2 tahun lagi rombongan memang dia mau listing di Nasdaq. Dia butuh 2 tahun. Jadi saya melihat ini yang krusial yang bedain IPO GoTo dibanding buka. Kenapa? Karena kalau di GoTo dia punya kepentingan yang lebih besar. Dia setidaknya kita tahu 2 tahun lagi dia mau listing di bursa Amerika kan. Dengan rombongan jumlah itu lebih gede lagi, jauh dari sekarang. Jauh lebih besar. Jadi ada kepentingan di sini. Jadi pertanyaan apakah memang GoTo membiarkan kalau memang nanti harga sahamnya turun ke IPO dengan catatan dia punya kepentingan 2 tahun lagi bursa. Itu kan harus kita pahami, ini beda ini. Jadi prospek kedepannya bagus gitu ya GoTo. Untuk GoTo setidaknya saya melihat 2 tahun. Untuk 2 tahun sebelum dia listing di bursa itu dia setidaknya untuk resiko enggak seperti buka, enggak. Jadi nasibnya nggak seperti buka. Enggak bakal, karena dia memang akan dijaga setidaknya. Jadi karena untuk investasi mungkin untuk rentang 2 tahun ini pilihan yang menarik, potensial. Namun setelah 2 tahun nanti kita harus update lagi apakah listing di bursa kan kepentingannya sudah tercapai. Kita harus melihat lagi situasinya itu. Tapi selama 2 tahun saya rasa ini oke untuk di hold. Ya, teman-teman di sana mungkin berpikir juga gitu ya bro ya. Artinya memang alasan mereka untuk membeli saham GoTo ini sendiri hanya memanfaatkan kenaikan di hari-hari pertama atau memang mau disimpan gitu kan. Artinya ketika mau menyimpan opsinya mungkin ya bisa wait and see dulu dong, nggak harus langsung pesan di book billing atau dengan pooling, bukan begitu. Artinya mindset tadi harus diluruskan juga gitu kan. Benar. Kira-kira rekomendasinya ini beli atau wait and see? Sebenarnya kalau yang buat ngincer 1 atau 2 hari itu susah kan, itu susah. Karena valuasinya besar gitu kan. Itu susah. Artinya benar-benar gajah ya. Kalau gajah kan nggak segampang itu dia berjalan gitu. Iya. Untuk naiknya pun ya sewajarnya pasti. Benar. Ini kan karena hari pertama kita tahu ada 18 T kan dipasang itu. Ada barang 18 T. 18 triliun. Naikinnya berapa banyak kan? Iya. Semampu apa orang gitu ya. Jadi memang kalau lihat mungkin saya melihat setidaknya mungkin di awal opening hari pertama itu kemungkinan besar pasti naik tuh. Cuma apakah nanti di penutupan dia tetap akan stabil? Itu mungkin berat. Kalaupun dia naik, mungkin hari pertama pun tidak sampai arah. Tidak mungkin. Kalaupun arah, saya rasa nggak kuat. Nggak bakal kuat. Closingnya nggak kuat. Jadi mungkin dia kalaupun nggak minus malah atau mungkin naiknya pun nggak bakal sekencang sampai arah itu jauh. Tapi kembali untuk jangka panjang ini bagus. Untuk jangka panjang. Minimal 2 tahun ya. Kita lihat setelah 2 tahun kan. Oke. Tapi untuk trading jangka pendek itu kembali ke ke masing-masing pilihan masing-masing trader lah. Ini kan dengan segala konsekuensi dan resiko kan. Mungkin tidak disarankan juga. Benar. Kalaupun memang mau, kita paling dari saya menyarankan memang harus dipantau secara ketat dan memang harus siap kalau memang harus jual tidak tergiung dengan keuntungan yang besar di saham ini. Oke. Jadi bagi teman-teman yang pengen membeli saham GoTo itu sendiri, setelah membaca prospektusnya, fundamentalnya teman-teman tahu dengan hutang yang juga lumayan besar gitu kan, walaupun memang dari tahun ke tahun menurun gitu kan, tapi tetap dalam kategori besar istilahnya kayak gitu. Jadi setelah teman-teman pertimbangkan, mindsetnya juga harus benar gitu kan, apakah membeli saham ini karena ikut-ikutan atau memang teman-teman memiliki pandangan yang jauh ke depan, futuresnya benar-benar dipertimbangkan seperti itu. Tapi kalau untuk mencoba-coba saja mengharapkan 1-2 hari kemudian dijual, ini juga disclaimer, artinya perusahaan ini kita tahu valuasinya cukup besar, jadi tidak semudah itu kalau teman-teman hanya berharap kenaikan di 1-2 hari pertama. Mungkin itu ya pesannya buat teman-teman ya. Oke, terima kasih podcast singkat kita pada hari ini dengan membahas GoTo. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, comment, dan share.